Indonesia Calling adalah sebuah film dokumenter yang disutradarai Joris Evans dan diproduksi oleh The Waterfront Unions of Australia pada tahun 1946. Evans merupakan seorang pembuat film asal Belanda. Ia juga diangkat sebagai komisaris film Hindia Belanda pada tanggal 28 September 1944. Film ini diambil dari bulan September sampai Oktober 1946 di Australia. Film Indonesia Calling menceritakan bagaimana pekerja pelabuhan Indonesia, Australia, serta pelaut asal India dan Cina saling bahu-membahu memboikot aktivitas perkapalan serta persenjataan kapal Belanda yang bersandar di pelabuhan Australia. Belanda menyatakan kapal mereka adalah kapal bantuan kemanusiaan yang berisi obat-obatan serta makanan. Namun kenyataannya, Ben Chifley yang kala itu menjabat sebagai Perdana Menteri Australia, bersama buruh pelabuhan menemukan senjata dan amunisi yang diduga sebagai alat untuk merebut kembali wilayah jajahannya. Para pekerja pelabuhan Indonesia kemudian menolak untuk bekerja di kapal milik Belanda. Aksi ini diikuti serta didukung oleh buruh pelabuhan Australia hingga pelaut asal India dan Cina yang setuju untuk tidak membantu kapal Belanda yang bertujuan ke Indonesia. Kapal Belanda kemudian dicap hitam atau disebut dengan Black Armada, dan aksi mogok kerja buruh pelabuhan itu kemudian dikenal dengan sebutan The Black Band. Film yang berdurasi sekitar 22 menit dengan tampilan hitam putih 35 mm ini dibuat oleh Joris Evans dalam perjalanannya dari Belanda ke Indonesia. Saat itu ia baru mendapat jabatan sebagai komisioner kebudayaan di negeri bekas koloni. Ia naik kapal ke Indonesia dan kemudian singgah di Australia. Di Australia, Evans melihat sesuatu yang mengagumkan baginya, yaitu koloni Belanda sudah menjadi negara merdeka. Para buruh pelabuhan di Australia sedang melakukan pengogokan, menolak mengangkut senjata dari pelabuhan di Australia. Evans pun merasa bahwa bangsa yang baru merdeka ini perlu diberi dukungan. Melalui film Indonesia Calling, ia akhirnya turut menciptakan kembali kampanye untuk mencegah kapal-kapal sewaan Belanda yang memuat pasukan dan perbekalan militer meninggalkan pelabuhan Australia menuju Indonesia. Pada masa Orde Baru, penayangan Indonesia Calling dilarang sebab adanya tuduhan dari pihak Belanda dan Partai Liberal Australia. Film ini diduga berisi propaganda komunisme beserta klaim yang menyatakan bahwa gerakan revolusi Indonesia adalah bagian dari pemberontakan kaum komunis. Herlambang menjelaskan, gerakan kaum kiri sejak tahun 1965 di Indonesia mulai dicekal melalui kampanye dan indoktrinisasi anti-komunis yang digencarkan rezim Orde Baru. Mereka menggunakan produk-produk kebudayaan seperti film, novel, diorama, monumen, relief, dan buku pelajaran sejarah. Walaupun sempat menjadi film terlarang, film ini akhirnya diperbolehkan untuk tayang kembali. Melalui Indonesia Calling, kita disuguhkan sejarah yang dimanipulasi oleh Orde Baru dengan membuat signifikansi peran gerakan buruh sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga 1965 menghilang dari ingatan rakyat Indonesia. Padahal, kelas buruh memberi andil yang sangat besar dalam memperjuangkan kemerdekaan. Menariknya, Joris Evans kemudian menjadi seorang yang ditolak untuk kembali ke negerinya, Belanda, karena pembuatan film ini. Paspornya dicabut, dan Evans hidup sebagai seorang eksil di berbagai negara Eropa. Evans sendiri bahkan juga ditolak untuk masuk ke Indonesia lantaran dianggap sebagai seorang komunis, semacam dosa tak terampunkan dalam politik Indonesia pada masa Orde Baru. Beberapa tahun sebelum wafatnya, pemerintah Belanda akhirnya mengakui kesalahan mereka terhadap Evans dan meminta maaf serta merehabilitasi sepenuhnya hak Joris Evans sebagai warga negara. Ia kini dianggap sebagai salah satu filmmaker paling penting dalam sejarah sinema Belanda. Bangunlah rakyatnya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia mulia, mulia, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia mulia, mulia, hiduplah Indonesia Raya.